Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat semuanya? Apa pelajaran kita hari ini? Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi yang berbahagia ini, marilah kita mulai dengan berdoa yang dipimpin oleh Mas Diko. Waktu dan tempat dipersilakan. Sebelum kita mulai pelajaran, kita terima kasih kepada Mas Diko yang sudah memimpin doa pada pagi yang berbahagia ini. Adakah hari ini yang tidak masuk kelas? Hadir semuanya? Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman semuanya sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, pada pagi yang berbahagia ini ya, materi kita adalah bagaimana cara kita menyikapi ya apa yang telah terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari tidaklah terhindar dari namanya musibah dan ujian. Nah, musibah dan ujian setiap orang pasti memilikinya dan mempunyai ukurannya masing-masing. Tidak semuanya pasti memiliki hal yang sama ketika di dalam menghadapi ujian dan cobaan ya. Karena ujian dan cobaan itu Allah berikan kepada kita semuanya ya, untuk menguatkan kita ya, untuk menguatkan kita dan kita kembali sadar bahwasannya semuanya itu hanya kembali kepada Allah. Oke, sebelum kita memulai topik kita pada pagi hari ini ya, Ustadz akan menayangkan untuk video ya. Nanti silakan teman-teman untuk menyimak video ini. Ya, coba Mas Kaisan, gimana dengan video tersebut? Kita harus membantu sesama. Kita harus membantu sesama, ya. Jadi di dalam ketika kita dalam menghadapi musibah dan ujian, pastilah kita tidak selalu akan berjalan sendiri. Karena kita adalah makhluk sosial, pasti selalu ada orang yang membantu kita, ya, seperti itu. Maka janganlah kita pesimis terhadap apa yang Allah ujikan kepada kita, karena itu adalah ukuran untuk mengukur ya kemampuan seseorang bagaimana ketika dia dalam menghadapi musibah. Karena setiap dari kita yang menghadapi musibah pasti akan selalu bagaimana sikap kita ya, sikap kita ketika kita dalam menghadapi musibah dan ujian tersebut. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama adalah melafalkan dengan fasih ya, bacaan Quran surat Al-Baqarah ayat 155 dan 156. Yang kedua adalah mengidentifikasi bacaan tajwid dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 dan 156. Kemudian mengartikan perkataan dan menerjemahkan Quran surat Al-Baqarah ayat 155 156. Kemudian mendeskripsikan tafsir ya Quran surat Al-Baqarah 155 156. Kemudian menganalisis sikap yang harus dimiliki ketika tertimpa musibah dan ujian. Dan yang terakhir adalah menganalisis manfaat hikmah di balik musibah dan ujian. Teman-teman bisa memperhatikan ya
di gambar ini, di sini ada 4 problematika yang dihadapi oleh manusia, ya. Yang pertama pasti kitalah tahu bahwasannya kita dulu pada waktu tahun 2019 sampai tahun 2023 atau 2022, ya, kita akan kita melewati namanya fase, ya. Fase apa coba teman-teman? Covid, ya. Ya, pandemi 19, ya, seperti itu. Nah, COVID-19 tersebut adalah virus, ya, adalah penyakit yang mana semua manusia itu pernah hampir mengalaminya. Ya, adakah teman-teman yang di sini yang pernah kena COVID? Nggak ada ya, alhamdulillah ya. Semua, oh ada. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian gambar yang kedua apa coba teman-teman? Orang meninggal, ya. Di dalam kehidupan kita juga selalu akan ada orang yang datang dan juga ada orang yang pergi, ya, seperti itu. Jadi ketika kita mengalami namanya datang dan pergi tersebut, kita semuanya harus mengembalikannya semuanya kepada Allah. Ya, maka di dalam Quran 156 tersebut, Al-Baqarah 156, ketika ada yang mengalami musibah, maka kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, seperti itu. Kemudian gambar yang ketiga ini apa coba teman-teman? Ya, bisa gedungnya roboh, ya pasti ada penyebabnya. Apa coba penyebabnya? Gempa bumi, ya? Ya, gempa bumi, ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir, ya, adalah ya kecelakaan, ya. Jadi dalam setiap kita dalam menghadapi musibah, ya, bagaimana cara kita, sikap kita ketika dalam menghadapi hal tersebut, ya, seperti itu. Dari teman-teman tadi sudah menyaksikan video tersebut, ya, yang menandakan bahwasanya ketika kita juga dalam bahagia, ya, dalam bahagia, maka itu juga menjadi apa coba? Menjadi cobaan kita. Apakah dengan bahagia itu kita mampu memberikan manfaat kepada orang lain, ya, seperti itu. Ketika kita bahagia atau semampunya ketika melihat orang yang susah, maka kita bisa membantu orang tersebut dengan semampu kita, ya, dengan ukuran kita, seperti itu. Di dalam pembelajaran kita, ya, musibah itu berasal dari bahasa Arab, asoba yusibu, ya, asoba yusibu. Nah, asoba yusibu tersebut yang berarti apa coba teman-teman? Ya, di sini menerangkan bahwasanya yang berarti segala yang menimpa pada sesuatu baik berupa kesenangan maupun kesusahan, ya. Namun umumnya, ya, musibah selalu identik dengan kesusahan. Tapi seperti itulah, ya, kita ketika ditimpa namanya ujian dan cobaan itu pasti dalam kesusahan. Tapi ketika dalam kesenangan, ya, pasti manusia itu akan melupakan, ya, bahwasanya itu juga kesenangan dan kebahagiaan itu juga termasuk di dalam musibah dan juga ujian, ya, seperti itu. Nah, ujian dalam bahasa Arab disebut dengan bala, ya. Dalam istilah kehidupan, bala dapat diartikan cobaan yang diberikan kepada hambanya untuk mengujinya atau mengetahui kualitas manusia itu sendiri, ya. Yang pasti teman-teman akan menghadapi ujian juga, ya. Minggu depan ada simulasi, ya, kemudian ada hal-hal yang akan kalian lewati sebelum kalian lulus ini, ya. Pasti itu adalah sebuah perjalanan hidup, ya. Dan itu semua ujian untuk menilai bagaimana kemampuan kalian setelah nanti lulus dari sini. Ya. Setelah kita melakukan hal itu semua, maka kita yang terakhir adalah bertawakal kepada Allah. Ya, kita serahkan kepada Allah, ya, seperti itu. Jadi di dalam ujian musibah dan ujian itu telah tertuang di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 155 dan 156, ya, yang berbunyi walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat, ya, wa basyiris sabirin, ya, alladzina idza asabahum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Ya, marilah kita sama-sama untuk melafazkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik teman-teman, karena teman-teman sudah melafazkannya, ya setelah ini ada kegiatan untuk berdiskusi, ya saya akan memberikan teman-teman lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nanti teman-teman silakan untuk menemukan dan juga silakan untuk berdiskusi, ya sesuai dengan apa yang tertuang di LKPD tersebut, ya seperti itu. Kemudian nanti silakan teman-teman untuk mempresentasikannya, tidak perlu maju ke depan, nanti cukup salah satu perwakilan saja untuk menyampaikan hasilnya di tempatnya, ya seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah saya mempersilakan teman-teman untuk menggunakan 2 laptop saja, ya untuk mencari referensi dan juga dari buku pelajaran, ya seperti itu. Nah nanti hasilnya bisa dituangkan di diskusinya di kertas diskusi teman-teman, ya seperti itu. Ya teman-teman, ya silakan untuk mendiskusikan bersama-sama, ya. Kemudian saya kasih waktu 10 sampai 15 menit untuk teman-teman untuk berdiskusi, ya seperti itu. Ya silakan. Sudah selesai teman-teman? Kelompok Mas Digo udah selesai? Sudah? Mas Hanif udah selesai? Oke teman-teman silakan ditutup kembali ya laptopnya, ya. Oke silakan ditutup kembali laptopnya teman-teman. Ya, silakan presentasi dimulai dari kelompoknya Mas Amir. Ya, silakan. Ya, silakan untuk menyampaikan hasilnya. Setelah membaca ayat Al-Baqarah ayat 155 dan 156, ada beberapa hukum yang kami dapatkan dari potongan ayat berikut. Untuk ayatnya 1 dari warna kemudian itu Al-Baqarah Zubro Sim minal amwali dan kekurangan dari harta. Sekian dari saya, dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Fardan telah mewakili kelompoknya. Selanjutnya dari kelompok Mas Hanif. Ya, siapa yang akan menyampaikan? Silakan. Mas Aljam. Ya, silakan berdiri Mas Aljam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami setelah memahami isi dari surah Al-Baqarah ayat 156. Yang pertama itu, apa pengertian sabar menurut surah Al-Baqarah ayat 155 dan 156? Sabar adalah sikap mental dan jiwa yang terlatih untuk menerima dan menghadapi segala cobaan hidup. Itu sabar dari kami. Oh ya, terima kasih. Ya, tepuk tangan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Alhamdulillah, terima kasih teman-teman sudah menyampaikan hasil diskusinya, bahwasannya di dalam kita menghadapi musibah pastilah kita memerlukan sikap untuk hati yang sabar, ya, hati yang berlapang dada. Ketika kita dalam menghadapi musibah, pastinya kita akan selalu sedih, kecewa, ya, karena itulah bagian dari menghadapi namanya musibah. Tapi kalau kita tidak hadapi dengan kelapangan dada dan juga dengan namanya kesabaran, ya, berarti kita kurang mampu, ya, atau kita kurang berhasil dalam melewati ujian tersebut, ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah asbabun nuzul, ya, asbabun nuzul di sini ya diterangkan bahwasannya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh ya Imam Ahmad dari Ummu Salamah yang bercerita bahwa pada suatu hari Abu Salamah ya mendatangiku dari tempat Rasulullah SAW lalu menceritakan, aku telah mendengar ucapan Rasulullah SAW yang membuat mereka senang, yaitu sabda beliau yang artinya tidaklah seseorang dari kaum muslimin ketika ditimpa musibah lalu ia membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian setelah itu dia mengucapkan doa, ya Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minna illa ajarullahu fi musibati wa akhluf lahu khairan minha, ya, seperti itu. Jadi ketika kita mendapatkan ujian, ya kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kita berdoa sesuai apa yang sudah disampaikan dari Ummu Salamah, ya, ketika Rasulullah senang ada orang yang ketika mendapatkan musibah kemudian dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian ditambah lagi dengan doa tersebut, ya, yaitu meminta setelah kita mendapatkan ujian, kita mendapatkan hal yang lebih baik lagi dari hal tersebut, ya, seperti itu. Ya, teman-teman, silakan untuk membuka laptopnya, ya, saya akan membagikan kemudian silakan teman-teman untuk membuka Mentimeter, ya, seperti itu. Ya, silakan semuanya untuk membuka laptopnya. Ya, silakan teman-teman masuk, kemudian join di dalam Mentimeter, kodenya 84043351. Seberapa besar, ya, sabar Anda hari ini, ya? Silakan menjawab sesuai dengan teman-teman. Ya, dan ternyata hari ini banyak dari teman-teman yang menjawab sabar aja ternyata, ya. Sabar aja, ya, berarti ya udah sabar aja, nggak perlu tambah-tambah lagi. Oke, lanjut, ya. Kata-kata apa saja yang Anda kaitkan dengan kesabaran? Ya, silakan ditutup kembali laptopnya, ya. Jadi teman-teman sudah mengetahui ya bahwasanya kita semua pasti memiliki batasan sabarnya masing-masing, ya. Batasan sabarnya masing-masing itu bagaimana ketika kita melewati hal tersebut, ya, kemudian kita menghadapinya dengan cara yang seperti apa. Ya, pastinya tidak selalu menyelesaikan suatu permasalahan atau ujian itu dengan cara arogan. Ya, kalau misalkan kita menyelesaikan suatu permasalahan atau ujian di dalam hidup kita itu dengan tidak menyikapi rasa sabar, ya, maka yang terjadi adalah arogan, ya, dan akan menimbulkan kerugian di dalam diri kita sendiri, ya. Maka selalu bersabarlah, ya, innallaha ma'as-sabirin, ya, seperti itu. Jadi sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar, ya, seperti itu. Kalau misalkan kalian mengalami ujian atau marah, silakan untuk segera untuk berwudu, ya, untuk sholat, ya, seperti tadi teman-teman yang sudah teman-teman tuliskan di dalam Mentimeter tersebut, ya, seperti itu. Jadi terima kasih teman-teman atas perhatiannya pada pagi hari ini, ya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermakna bagi kita semuanya. Bahwasanya dalam setiap ujian dan setiap musibah kita harus melatih dengan rasa sabar dan juga dengan lapang dada, ya, seperti itu. Terima kasih semuanya, ya, mudah-mudahan teman-teman semuanya sukses selalu, ya,
dimudahkan di dalam segala urusan ya, dan menjadi alumni yang husnul khotimah. Ya, mungkin itu saja yang bisa Ustaz sampaikan pada pagi hari yang berbahagia ini. Saya tutup dengan membaca wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.